Ini adalah salah satu wilayah terparah terdampak gempa NTT. Desa Arus, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Jalur darat yang belum dapat diakses membuat warga kini terjebak di tengah keterbatasan. Sebanyak 66 rumah warga dilaporkan rusak berat dan 112 rumah lainnya rusak sedang. Warga desa Arus mengaku mereka sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah secepatnya. Apalagi banyak anak-anak yang mengalami kondisi sakit di tenda darurat. Untuk bertahan hidup, warga pun saling bahu-membahu menyiapkan makan seadanya yang masih tersisa. Kami sudah rasa tidak nyaman karena rumah kami sudah hancur begini. Kami hanya berdiri tenda-tenda seapa adanya. Kalau untuk bantuan saya rasa belum ada ya Pak ya. Belum ada sama sekali. Dari obat-obat terutama bayi yang apalagi kami hanya bangun tenda tengah malam dingin-dingin, sementara ada bayi juga, itu yang kami rasa tidak nyaman nih Pak. Ada rencana Presiden Prabowo Subianto ke NTT meninjau penanganan gempa. Kata Mensesnek Prasetyo Hadi, hal itu masih dibahas sambil Presiden memantau perkembangan penanganan oleh sejumlah lembaga kementerian. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor ya, para menteri juga melaporkan, Kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan. Tapi ada kemungkinan pekan ini Presiden ke sana atau? Nanti kita lihat kan, kita lihat kondisinya di lapangan. Mas Menteri. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Maumere, Kabupaten Sika. Didampingi Menko Pratikno, Gibran meninjau penanganan pasca gempa di Maumere, salah satunya bangunan gereja yang rusak akibat gempa. Wapres Gibran juga mengajak 6 mahasiswa psikologi UI. Mereka akan membantu layanan trauma healing untuk korban gempa. Hingga Kamis, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bilang, pemerintah telah mengirimkan total 253 ton bantuan logistik untuk penanganan dampak gempa NTT. Posko bantuan berpusat di Labuan Bajo dan Maumere. Dari 2 posko ini, barulah bantuan didistribusikan ke lokasi terdampak, termasuk daerah yang masih terisolasi. Tim Liputan, Kompas TV. Bantuan Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan. Selamat pagi, Bang Kosmas, Pak Berton. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Breman. Baik, saya ke Bang Kosmas terlebih dahulu. Bang Kosmas, ini Bang Kosmas di Nagekeo, tepatnya di sebelah mana? Dan saat ini yang difokuskan oleh rekan-rekan relawan di sana apa saja, Bang Kosmas? Baik, terima kasih, Bang. Saya berada sekarang di Kota Mbai, ini ibu kota Kabupaten Nagekeo, yang termasuk paling dekat dari jarak pusat gempa. Saya bersama teman-teman di tim relawan, terutama kami dari Yayasan Plan Internasional, kami memang fokus untuk memastikan anak-anak perempuan, kaum muda perempuan khususnya, terutama juga semua mereka yang terdampak itu mendapatkan situasi yang aman dan nyaman, terutama di lokasi-lokasi kamp pengungsian. Di beberapa minggu pertama awal ini kami sudah melakukan asesmen. Teman-teman tim kami itu juga tim tanggap darurat itu sudah diturunkan di beberapa lokasi. Kalau yang di Nagekeo ini kami juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui posko utama di BPBD. Itu kita fokus juga untuk mendukung terutama perlindungan anak di situasi emergensi. Kemudian kami juga ada dukungan psikososial, ada permainan rekreasional bersama anak-anak di beberapa posko pengungsian. Kami juga menyalurkan air bersih
untuk memastikan sanitasi warga terdampak itu terpenuhi. Lalu juga kita juga mendukung untuk shelter kit. Kami menyediakan tenda, selimut, matraks. Juga untuk fokus memastikan terutama ada anak-anak, bayi, balita, dan ibu-ibu itu juga mendapatkan hak-hak mereka selama periode kedaruratan ini. Kami ingin juga memastikan bahwa anak-anak, terutama anak perempuan, karena mereka ini di dalam kondisi-kondisi seperti ini memiliki dampak yang berbeda, maka kita pastikan ada ruang yang aman bagi mereka. Sementara begitu. Baik, jadi fokus untuk korban gempa di sana, bagaimana kemudian kebutuhan mereka. Saya ke Pak Berton terlebih dulu. Pak Berton, ini so far untuk sampai pagi hari ini bagaimana dengan update jumlah korban maupun juga jumlah kerusakan dan juga warga mengungsi, Pak? Ya, selamat pagi para pemirsa yang kami muliakan. Kami tetap menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas bertambahnya jumlah dari yang kemarin kami sampaikan. Saat ini jumlah orang yang meninggal itu mencapai 78 jiwa dan ini bertambah. Mudah-mudahan kita tetap berdoa untuk ke depan jumlah korban meninggal sudah tidak ada lagi. Namun demikian tim SAR masih tetap melakukan tugas untuk melakukan penyisiran di setiap reruntuhan yang ada. Kemudian luka-luka yang menjadi korban luka-luka saat ini ada sebanyak yang dilaporkan kepada kami itu 953 jiwa. Baik itu luka berat, patah tulang, ataupun luka ringan. Untuk saat ini pengungsi sementara itu sebanyak 95.831 jiwa. Ini juga bertambah dari kemarin sore yang bisa kami sampaikan, bertambah sebanyak 3.135 jiwa. Hal ini dapat dipahami karena memang terus adanya kegempaan yang sampai sekarang ini, gempa yang terjadi itu yang tercatat oleh dari BMKG pagi ini melaporkan ada 4.256 kali kegempaan dan kegempaan yang bisa dirasakan hingga di atas 5 skala Richter itu ada 31 kali. Itu mungkin Mas Brahmana. Oke, masih ada gempa susulan dan korban jiwa dan juga mengungsi ini bertambah. Saya kembali ke Bang Kosmas. Bang Kosmas, kalau di sana berarti kondisi dari pengungsi ini seperti apa? Apakah semuanya sudah terpenuhi? Terus kesehatan mereka seperti apa secara fisik maupun mental? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Baik Bang, beberapa kemarin sore paling terakhir sampai malam kita mengunjungi beberapa lokasi. Kita menemukan juga ada petugas-petugas medis yang diturunkan oleh Pemkab dari Dinas Kesehatan, dari Rumah Sakit Umum Daerah, itu juga langsung menjangkau ke beberapa pos pengungsian. Kemudian beberapa tenda dari TNI, Polri, kemudian juga tadi kami dari tim relawan, beberapa shelter itu juga sudah kita turunkan untuk memastikan warga yang terdampak itu lebih nyaman merasakan. Lalu juga ada dapur-dapur umum juga sudah mulai di ini dengan dukungan pemerintah dan semua tim yang berjibaku untuk membantu para korban terutama di kami di Nagekeo. Baik, kemudian kalau untuk wilayah-wilayah yang mungkin masih terisolasi, Bang Kosmas, apakah dari tim Anda juga sempat ke sana atau sudah tahu titik-titik mana yang kira-kira masih butuh bantuan? Dari tempat-tempat memang yang belum terjangkau, kemarin dari tim kami berbagi tim untuk menjangkau di wilayah-wilayah terutama di luar tadi yang saya sampaikan di luar radius ibu kota. Memang yang paling terdampak ini di daerah pesisir pantai utara di Nagekeo. Tetapi kemudian tim kami itu juga terbagi ke wilayah-wilayah di bagian selatan. Itu sudah terjangkau. Untuk mendata kami berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa untuk mendapatkan data-data dampak dari warga untuk memastikan apa kebutuhannya mereka. Itu kemudian kemarin waktu mengikuti rakor di posko utama BPBD Kabupaten, itu juga kepala daerah kami, bupati dan wakil bupati hadir juga untuk memastikan OPD, organisasi perangkat daerah, itu juga
dibagi menuju ke titik-titik di mana yang mungkin masih jauh dari akses untuk mendapatkan informasi data sekaligus juga menyalurkan bantuan-bantuan yang sudah ada. Oke, kalau desa Marapokot ini, Bang Kosmas, apakah juga sempat Anda pantau atau juga tercover oleh bantuan dari tim relawan? Betul, di Marapokot justru kami kemarin juga mengunjungi salah satu camp pengungsian yang mendapatkan support air bersih dari kami di Yayasan Plan Internasional Indonesia. Lalu kami juga ke sana memberi bantuan untuk hygiene kit. Eh, Kita juga mengunjungi di sana ada rumah ibadah, ada sekolah yang memang terdampak begitu. Di situ di Marpokot itu ada pelabuhan dermaga ADSP juga yang terdampak begitu. Masyarakat di sana memang mengungsi sebagian besar berada di posko-posko terpusat. Oke, baik. Bantuan-bantuan sudah sampai ke sana. Bantuan sudah sampai di sana, tapi juga tentu masih ada wilayah yang saat ini belum mendapat bantuan. Saya mau ke Pak Berton. Pak Berton, untuk lokasi-lokasi yang masih terisolasi, kemudian yang belum terjangkau bantuan, tadi seperti tayangan sebelumnya yang sempat kita saksikan bersama, ini bagaimana Pak? Khususnya di Desa Arus Manggarai Timur, apakah juga sudah ada tim ataupun juga bantuan yang dikirim ke sana dari BNPB? Ya, terima kasih. Saya kira kita kurang tepat kalau dibilang terisolir ya. Memang ada masih ada laporan mengenai di beberapa titik yang sulit dijangkau atau bantuan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Namun kami tentu akan senantiasa memberikan bantuan ya, distribusi bantuan yang belum merata. Jadi bantuannya tersebut di satu tempat itu misalnya kebutuhan seperti saya katakan tadi bahwa setiap saat itu pengungsi itu bertambah. Misalnya sekarang itu 100 tercatat di kami, tiba-tiba 2 jam kemudian udah 125. Nah, kami membawanya ini karenanya itu belum merata. Ini yang menjadi sebenarnya yang perlu kami selesaikan ke depan. Jadi tetap posko kami akan senantiasa mendapatkan laporan dari masyarakat, menganalisis, memverifikasi, dan tentu menyampaikan kepada pos aju yang ada di Maumere maupun Labuan Bajo untuk membreakthrough dari masalah-masalah yang ada. Contohnya tadi di Marapokot misalnya, memang ada beberapa titik di sekitar Marapokot tersebut di Nagekeo yang sebelumnya terdapat laporan masyarakat yang sulit dijangkau dan membutuhkan bantuan logistik. Saat ini status keterjangkauannya sudah kami tentu atasi karena kembali lagi kami mendapatkan informasi ke posko kami berikan bantuan. Demikian mungkin Mas. Baik, mana lagi Pak? Mungkin titik-titik yang tadinya mungkin aksesnya terganggu, saat ini sudah terbuka, misalnya yang di Transflores, apakah juga sudah kembali terbuka Pak? Di Reok misalnya itu udah terbuka, kemudian ada juga di Desa Ranagapang, Kecamatan di Manggarai Timur misalnya itu terlaporkan bagi kami. Nah, namun kami sedang menutup gap yang kebutuhan yang ada. Jadi itu sebenarnya yang terjadi saat ini. Kebutuhannya tiba-tiba banyak ya karena memang kegempaan ini kita harus menyadari kegempaan yang ada, terus jumlah pengungsinya bertambah dan ini yang menjadi perlu memang kita antisipasi dari awal. Untuk mengatasinya ini sebenarnya kami sudah menyewa banyak truk dari 2 lokasi ini untuk ke kabupaten. Jadi pulang pergi ke kabupaten dari titik Aju 1, Aju 2 di Maumere maupun Labuan Bajo untuk ngambil bantuan, dan dari kabupaten ke kecamatan bahkan desa sudah juga melakukan penyewaan truk. Jadi ini estafet ini yang kita lakukan sehingga tidak ada celah gap antara kebutuhan dengan ketersediaan barang. Namun mengingat jumlah pengungsi yang terus bertambah, kami mohon bersabar para warga. Kami akan tetap memenuhi kebutuhan dari
warga secara maksimal dan diusahakan secepat mungkin. Demikian Mas Bramana. Baik, saya kembali ke Bang Kosmas. Bang Kosmas, kalau di wilayah Anda sendiri di Kota Mbai, di Nagekeo, ini seperti apa sebenarnya kondisi rumah warga? Apakah memang secara umum ini rumah warga itu rusak berat sehingga mereka tidak bisa tinggal atau seperti apa? Baik, Bang. Dari hasil asesmen kami berkeliling mengunjungi lokasi-lokasi terdampak tadi salah satu di Marpokot. Kemarin juga mengunjungi ada salah satu rumah. Memang sebagian besar rumah-rumah itu hancur begitu ya, rubuh. Apalagi dengan gempa susulan yang terus muncul hampir setiap hari begitu, itu bangunan-bangunan yang awalnya sudah retak cukup besar kemudian mulai runtuh di beberapa desa-desa terutama di pesisir pantai utara ini. Itu juga sebagian besar lebih banyak terdampak kerusakan rumah-rumah sehingga warga itu masih tetap bertahan di pengungsian, belum mau kembali ke sana karena masih ada pengalaman merasa takut, trauma terutama dengan gempa susulan kemudian karena kan mereka ini berada di wilayah pesisir pantai begitu. Baik, kemudian untuk saat ini yang dihadapi oleh relawan di sana, mungkin ada kendala-kendala ataupun yang masih Anda butuhkan di sana, Bang Kosmas, apa saja? Kalau dari tim kami kebetulan kita distribusi air bersih. Memang di konteks Nagekeo ini ibu kota kabupaten kecil itu vendor-vendor lokal terutama misalnya untuk kebutuhan tangki air begitu kan mereka semua terdampak nih. Bangunan-bangunan perkantoran, toko-toko itu semua terdampak sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan itu. Kemarin kita coba juga dengan mobil-mobil pick up untuk juga membantu yang dengan tandon 1.100 untuk distribusi air ke beberapa titik yang sudah kita asesmen, kita siapkan penampungnya. Juga wadah penampung itu juga memang terbatas di vendor karena ini kita lokasi daerah kabupaten yang memang tidak selalu ready stock begitu. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Oke, masih Demikian, Pak. kendalanya di air bersih ya saat ini yang masih kurang di sana. Pak Berton, ini seperti apa dari pantauan BNPB, pendataan Anda di NTT seperti itu? Mana saja wilayah yang sudah tercover air bersihnya normal ataupun listriknya juga sudah normal dan mana yang kira-kira masih butuh, Pak Berton? Ya, kalau untuk masalah listrik, kami kira hampir 100% listrik sudah recover. Jadi hanya beberapa titik saja. Dari laporan kepada kami itu hanya 295 pelanggan yang belum tercover. Jadi, tapi mungkin untuk komunikasi juga sebenarnya sudah hampir tercover. Cuma up-down-nya saja. Nah, untuk masalah air bersih, kami sebenarnya sudah untuk air minum tentu kita siapkan BNPB sebagai bagian dari sembako. Juga dari Dinas PU dan Kementerian PU sudah berusaha untuk menyiapkan air bersih, baik itu melalui metode filtrasi maupun metode-metode diambil dari berbagai sumber. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan tentunya. Kami belum mendapatkan laporan adanya kekurangan air saat ini, air bersih, dan kami akan mencoba mengecek lagi ke posko di PIC apakah memang ada kekurangan air bersih. Demikian. Baik, saya kembali ke Bang Kosmas. Bang Kosmas, tadi Anda katakan bahwa salah satu kendala pasokan air bersih adalah beberapa misalnya toko atau penyedia air bersih ini kemudian terganggu karena dampak gempa. Tapi seperti saat ini bagaimana keadaan secara normalnya ataupun secara umumnya? Apakah aktivitas masyarakat maupun ekonomi sudah berlangsung normal, Mas? Memang betul itu salah satu kendala. Untuk aktivitas kemarin kalau dari hasil peninjauan langsung ke lapangan, sebenarnya untuk aktivitas ekonomi belum berjalan normal
karena masyarakat masih lebih banyak berkumpul di kamp-kamp pengungsian, tetapi terutama warga-warga di pedesaan itu kalau siang hari biasanya mereka kembali untuk melihat rumahnya, mengurus hewan ternak peliharaannya begitu. Tapi kemudian di siang hari itu di jam kumpul bersama makan di kamp-kamp pengungsiannya, malam juga kembali begitu. Untuk air bersih sekali lagi berbagai tim pemerintah daerah juga kami melihat langsung di lapangan itu berkoordinasi. Saya melihat juga TNI Polri dengan apa namanya water tank yang mereka water tank, lalu dari BPBD, dari Kemensos itu masih berseliweran untuk mendistribusikan air bersih ke beberapa titik pengungsian di mana berdasarkan hasil asesmen itu yang paling dibutuhkan, di mana jumlah-jumlah warga yang terdampak di sana yang cukup besar. Itu kita dari ada tangki-tangki 5.000, ada juga dengan yang tadi saya sampaikan yang 1.100 dengan profil-profil tank itu masih bisa terjangkau didistribusikan. Jadi kita juga dapat nomor kontak dari para koordinator di masing-masing posko untuk tim saya khususnya, sehingga ada kesulitan air bersih mereka kontak untuk kita distribusikan. Jadi kita setiap hari kami sudah masuk hari ketiga ini masih terus mendistribusikan pasokan air bersih ke beberapa titik. Demikian, Bang. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Berton. Pak Berton, selain kondisi yang sekarang butuh perhatian, selain air bersih, bantuan, tapi juga bagaimana ke depannya untuk hunian mereka yang sudah hancur. Bagaimana Pak Berton, apakah sudah didata kira-kira kapan hunian sementara akan dibangun untuk para korban ini, Pak? Ya, jadi tentu saat minggu pertama ini kami fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti permakanan maupun tenda, hunian sangat-sangat sementara ini, tenda dan sebagainya. Namun mungkin pastinya nanti minggu kedua menuju minggu ketiga kami akan melakukan pendataan berapa rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dari sini nanti tentu dengan Pemda akan berkoordinasi membuat rencana seperti apa ke depan. Apakah kita akan membuat hunian sementara atau langsung hunian tetap. Karena ini adalah gempa bumi yang diprediksi sampai 2-3 minggu ke depan itu adalah fase akan meluruh atau tidak akan adanya lagi kegempaan. Maka nanti pada saat itu nanti kita akan coba untuk mendapatkan lahan mungkin dari pemerintah daerah bersama pemerintah daerah di lahan yang mana yang cocok atau pilihan masyarakat nanti di lahannya sendiri. Itu akan sesegera mungkin dan Menteri Keuangan kemarin itu sudah dengan positif menyampaikan akan membantu segera finansial yang akan dibutuhkan untuk menangani baik itu bencana saat ini maupun nanti pasca bencana. Segera setelah data akan ada, tentu BNPB akan segera melaksanakan kewajiban-kewajiban dari masyarakat, baik itu membangun rumah sementara, ataupun nanti ada hunian sementara, ataupun nanti namanya DTH, dana tunggu hunian. Jadi ini akan kami akan tentu segera tindak lanjuti, segera setelah masa tanggap darurat ini hampir-hampir berakhir atau berakhir. Demikian. Oke, baik. Terakhir, Pak Berton, untuk warga yang mungkin saat ini rumahnya masih rusak sedang ataupun retak-retak seperti itu, mereka yang masih tinggal di rumah, apa imbauan Anda, Pak? Apakah lebih baik mereka mengungsi atau bisa tinggal sementara di rumah mereka? Kami kira kita harus menyikapi ini dengan baik dan kami menghimbau agar warga tetap tinggal di luar, mengingat potensi kegempaan yang ada terjadi itu bisa di atas 5 skala Richter. Seperti yang Bang Kosmas sampaikan tadi, banyak rumah-rumah yang tadinya belum rusak waktu gempa pertama, sekarang malah lebih rusak lagi dan bahkan rubuh. Nah, ini jangan sampai terjadi kecelakaan atau insiden baru, sehingga kami tetap menghimbau waspada, jangan sampai tinggal lama di rumah. Kalau mungkin kalau mau mengambil pakaian atau kebutuhan itu bisa sementara, itu masih bisa kita maklumi. Tapi ketika mau tidur atau bisa menonton TV misalnya, itu kami himbau untuk menghindari kegiatan itu. Oke, kewaspadaan masyarakat tetap yang utama, lebih baik mengungsi.
menghindari risiko-risiko gempa susulan yang masih terus terjadi. Terima kasih Pak Berton Panjaitan, PLT Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BNPB, dan juga Bang Kosmas yang sudah bergabung juga, relawan dari Nagekeo. Sehat selalu untuk Anda dan juga teman-teman relawan. Semoga masyarakat juga bisa terus terpenuhi kebutuhannya dengan bantuan dari rekan-rekan relawan. Terima kasih.